Halo Pak Yos, Halo juga, apa kabar Pak? baik-baik aja. Topinya cakep loh. Oh, mau topi apa nih? Ada topi dari kulon, Mhm, ada yang ada telurnya, mhm. ada yang nggak pakai telur, ada pakai koboi, itu. Itu topi dari Ada, mana Pak kalau boleh tahu? ya itu yang jauh di sana. Ini dari Bali, Tradisional Indonesia dari Bali Pak ya. komplit. Oke. Cuma kita nggak cuma sama Pak Yos, saya juga sudah tersambung via aplikasi Zoom bersama dengan reporter-reporter senior Radio Sonora. Ada Mas Roto dan Mas Valen pada siang hari ini. Mas Roto, selamat siang. Selamat siang, Bung Anto. Apa kabar Mas? Sehat-sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat semua. Semoga semuanya Banget nih sehat. bisa temu kangen meskipun cuma aplikasi Zoom pada siang hari ini. Oh ya, karena situasi ya. Betul. Mas Valen, selamat siang. Selamat siang Mas Anto, semuanya teman-teman yang ada di Sonora, happy birthday, sukses terus. Terima kasih. Ini ulang tahun kita bersama, Mas Valen, Pak Yos, dan Mas Roto. Iya. Red mark-nya masih belum hilang ya. Ya itu yang, aduh, Pak Yos ya. Yang bikin Maka kita ganteng. maka pakai baju merah ya karena lagi ulang tahun. Pak Yos, di hari ulang tahun Sonora yang ke-49 ini, mungkin masih banyak teman-teman dan sahabat Sonora yang belum tahu. Mungkin Pak Yos bisa cerita kepada mereka sejarah ulang tahun Sonora itu, hari lahir Sonora itu seperti apa, kemudian inisiasi Radio Sonora itu berdiri itu dari siapa Pak Yos? Ide ini datangnya dari almarhum yang dikenal dengan Oyong PK atau PK Oyong. Ya. Kalau bahasa dulunya masih saya ingat, Oyong Pengkun, pendiri dulu Star Weekly, Ya. dan juga Harian Kompas bersama Pak Yakob. Itu kenapa mereka mau mendirikan radio? Visi dia sudah jauh ke depan. Karena sering bergaul keluar, dia bilang sama saya, ini adalah jembatan untuk kita mempunyai TV station. Ya. Gitu loh. Jadi awalnya pengen punya TV dulu Pak Yos ya? Di mana-mana katanya punya penerbitan, punya koran, ya. punya radio, nanti ke TV. Oke. Karena kan Intisari dulu ya, kemudian Kompas, Ya, baru Sonora Pak Yos ya? ya. Oke. Jadi inisiasinya dari Pak Oyong itu tahun berapa Pak Yos? Masih ingat tidak? Tahun 72 tuh. Tahun 72. Oke. Tahun 72, terus mereka ketemu sama siapa? Karena kan pasti butuh SDM Pak Yos ya dalam mengelola sebuah radio. Memang saya kenal sebelum dengan Pak Oyong, tahu dulu sama Mas Gerald almarhum. Karena dulu saya punya ya anak-anak dari mahasiswa, punya radio yang namanya Radio Angkatan Muda. Oke. Nah, Mas Gerald ini yang menghubungin saya supaya datang ke Gajah Mada untuk menemui beliau, karena beliau punya misi katanya mau mendirikan sebuah radio. Oke. Itu permulaannya. Permulaannya. Kemudian nama radionya siapa yang mengusulkan? Nama radionya itu almarhum Pak, yang kok jadi lupa, Pak Adi Subrata. Artinya Sonora adalah bunyi mujian yang merdu. Oke. Nah, kita punya PT namanya Sonora Munda. Oke. Kalau Sonora itu dari bahasa Sanskerta ya, atau bahasa Latin. Kalau bahasa Inggrisnya Sonorus. Kalau Munda sama juga Mundi, itu bumi.
Oke. Jadi bunyi-bunyian yang merdu di atas bumi. Seperti Anda lihat lambang bulan dunia dengan gelombang-gelombang. Waktu itu logo pertama Sonora ya, seperti itu Pak Yos ya? Betul. Oke. Itu awalnya apa usulnya hanya satu nama atau beberapa nama kemudian dipilih Pak Yos? Enggak, itu udah langsung aja. Enggak ada pilih-pilihan lain, Sonora, bunyi-bunyian yang merdu dan nyaring. Dan ternyata di Meksiko ada kota juga namanya Sonora tuh. Wah, secara tidak sengaja Pak Yos ya? Iya. Iya. Tahun 72 persisnya tanggal berapa Pak Yos? Yang ingat sekali itu yang dulu dicatat itu oleh Mas Edi. Saya dulu cuman hanya pokoknya kerja dulu aja deh. Iya. Kerja dulu aja. Kerja dulu aja, nggak memikirkan mesti jadi catatan sejarah. Mas Edi yang ingat benar tanggal 8. Arsipnya dikumpulkan, kemudian ketahuan ya tanggal 8 Agustus Pak Yos ya? Iya. Tahun 1972. Tahun 72, kalau boleh tahu, SDM-nya waktu itu berapa Pak Yos? Jadi ketawa deh. SDM yang pertama adalah masjid tadi. Masjid tadi pertama setelah saya ya, masjid tadi. Oke. Itu yang menemani saya tuh. Waktu mulai dari kerek kayu kasok dari lantai bawah sampai lantai atas, mandorin tukang kayu untuk membuat studio, kita berdua. Oke. Gitu. Pak Yos, masjid. Yang siaran siapa? Kenapa? Yang siaran. Oh, itu belum siaran dulu. Itu mulai dari nol sama sekali. Jadi ini cerita sedikit ya. Yeah. Waktu itu ada 6 mahasiswa yang dipanggil oleh beliau untuk bertemu sama PK Oyong. Okay. Dia nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Saya nggak tahu. Termasuk juga saya ditanyakan. Saya masih ingat banget. Kalau saya kasihkan kamu uang 1,5 juta untuk memberikan piringan hitam atau lagu-lagu, apa yang kamu lakukan? Saya cuma jawab, kita beli lagu-lagu yang tengah in saat ini. Uangnya kita, sisa uangnya kita biarkan dulu, sampai nanti ada lagu-lagu yang baru kita beli lagi. Nah, saya tidak tahu kenapa beliau memilih saya. Yeah. Itu permulaannya. Oke. Jadi dulu hanya ada Pak Yos, masjid, kemudian seterusnya siapa? Itu ada operator kita. Si Kusia, sekarang sudah meninggal. Oke. Ialah yang menciptakan tanda waktu setiap setengah jam berbunyi. Oh, dari tahun 72 berarti tanda waktu itu sudah diputar Pak Yos ya? Udah dibunyikan. Oke. Kenapa? Mau tahu? Karena waktu itu jam boleh dikatakan sangat berharga sekali. Yeah. Kalau kita sering baca di koran, jam tangan orang naik motor dirambet lagi, dirampas, hingga kita bilang, kita puterin aja deh tanda waktu. Jadi ketahuan nih udah jam berapa, ini udah jam berapa. Karena orang takut memakai jam tangan. Oh, jadi sekaligus bisa membantu masyarakat ya, mengingatkan sekarang pukul berapa ya Pak Yos ya? Betul. Oke. Pak Yos, masjid, operator, kemudian siapa lagi Pak Yos? Tenaga kemudian masuk ke Sonora. Keduanya itu ada Mas Edi sama Mbak Susan bersamaan. Terus kalau Mbak Susan memang pure penyiar. Kalau Mas Edi dulu kepala studio radio Amatron di daerah pokoknya Jawa Tengah deh. Tadi mau sebut lupa. Ada Amatron, kalau nggak salah, radio Amatron di sana. Dia istilahnya hijrah lah ke Jakarta. Iya, itu kan 72 kan baru siaran percobaannya Pak Yos ya? Iya. Itu berapa bulan ketika Mas Edi masuk, Mbak Susan masuk bergabung, kita mulai siaran yang ada penyiarnya Pak?
Itu kan kita siaran percobaan dulu. Oke. Jadi makan waktu loh. Kita bikin studio, pasang listriknya, bikin tiang antenanya, tapi itu diborongin orang, dan pemancarnya juga kita suruh orang bikin. Oke. Dan itu masih ingat tuh, atau Antasena, satu lagi Gatot Kaca. Dua pemancar namanya Antasena sama Gatot Kaca. Okay. Jadi kalau ada rusak satu, ada satu rusak, ada deckingnya. Mixernya juga 10 channel udah ada. Okay. Mikrofonnya ada 2 RCA, bagus sekali, gede. Kalau umpama lihat kita punya pedoman acara yang lama, itu ada Mbak Susan lagi siaran sama Mas Melvin. Mas Melvin, oke. Mas Melvin juga ada. Oke. Cuma dulu lokasi studionya bukan di Perintis, Pak Yos ya? Bukan, di Jalan Gajah Mada 109, lantai 5. Oh, sebelah buku Gramedia. Toko buku Gramedia. Nah, mau tanya lebih lanjut, Pak Roto tuh, tanya dia tugasnya ngapain? Silakan, Mas Roto. Mas Roto masuk Sonora tahun berapa, Mas? Tahun berapa ya Pak Yos itu? Tahun 82 ya Pak Yos? Kira-kira. 82, ya. 82. Cuma waktu itu udah bergabung masih di Gajah Mada, Pak Yos, Mas Roto? Ya, di Gajah Mada, itu di 109 di atas toko buku Gramedia. Oh, di atas di lantai 5, pemancarnya ada di lantai 6 atas sendiri sama dieselnya. Yang di sana kalau listrik mati ya jauh dari pemancar, di balik pemancar itu ada diesel. Oh, oke. Masih AM ya. Gabung dengan toko buku Gramedia ya? Di atasnya. Di limanya ya. Gedungnya berada di atasnya toko buku Gramedia. Dulu tuh di gelombang berapa, Pak Yos atau Mas Roto? 262. 262. Medium wave. Medium wave. MW ya? MW. Oke. Nah, ini ada ceritanya nih, Mas Anto. Kenapa kita memilih lagu-lagu barat? Yeah. Dan untuk level middle up. Karena tahun 72, radio-radio yang punya gelombang menengah atau MW itu terbatas sekali. Meskipun tahun 1969 itu booming radio-radio transistor, tetapi terbatas sekali yang mempunyai gelombang MW. Yang saya tahu, Philips, itu dulu istilah radio Philips Kongo, yang coklat atau yang abu-abu, sama Toshiba, yang ada gelombang MW-nya. Nah, dengan kita tahu yang mempunyai radio yang punya gelombang MW adalah golongan menengah ke atas, maka kita pilihkan lagu-lagu yang kiblatnya lebih banyak lagu-lagu barat. Meskipun ada Indonesia, itu loh. Cuma kiblatnya pop ya, Pak Yos ya? Betul. Ya. Jadi genrenya mau itu rock ya pop, jazz ya pop. Betul. Bukan kita musuhan sama yang ngerok-ngerok ya. Bukan. Tapi bukan maksudnya penyanyinya, tapi kita nggak menyenangi dengan lagu rock-rockan gitu loh. Ya, jadi jangan salah kaprah. Kita tidak senangi lagu yang jingkrak-jingkrakan. Yeah. Kalau penyanyinya, kasih contoh ya, si Mick Jagger, yang mulutnya jebleh, merah. Si Doer. Kita lihat tuh, kita juga pernah adain kayak kegiatan si Mick Jagger ya. Tadi saya lihat album-album yang saya dikirimi oleh anak-anak, itu ada. Tapi lagu misalnya Mick Jagger itu Party Doll, itu asik sekali. Dan banyak yang menyenangi lagu itu.
Oh, oke. Jadi ada sekian banyak lagu Rolling Stone, cuma tidak semua bisa masuk ke Sonora. Hanya lagu Payos ya, Ya, yang sesuai dengan konsepnya Sonora. betul. Cuma saya penasaran ya, tahun 72 itu dapat materi lagu dari mana, Payos? Kita cari sendiri. Kadang-kadang ada orang, Pak Jerry, yang bisa bisa bukan cariin, dia bawa tuh satu setumpuk LP yang dia bawain. Nah, kita tinggal monitor lagu-lagunya. Ini lagunya cocok atau tidak. Tapi itu juga tidak ditentukan oleh one man show. Saya yang tentukan ini lagu yang enak, yang lain enggak, ini nggak bisa. Jadi itu ada 5 orang yang kudu ya harus mendengarkan lagu-lagu dari LP ini dan diberikan tanda LP ini oke atau tidak, meskipun ada penyanyinya lagunya bagus sekali, tapi isinya cuma satu yang bagus, kita nggak beli. Kita tunggu kasetnya aja. Oh, jadi ada piringan hitam dan kaset ya dulu ya materinya. Betul. Jadi rata-rata tuh dari orang yang ke luar negeri kita nitip ya Pak Yos ya? Kadang-kadang saya sukanya lonong. Apa kayak ke Princeton Park, sekarang Lokasari ada yang jual piringan hitam, atau kita ke Singapura, tokonya Guangxia, masih ingat banget, beli di sana, bawa pulang. Dulu semuanya belum ada ya Pak Yos ya, yang sering jual piringan hitam itu? Ada di Lokasari. Oke. Lokasari ada. Nah, semuanya kita pakai turntable ya. Yeah. Pemutar lagu. Nah, saya masih ingat nih, lihat si kumis. Dia pernah kena penalti sama saya. Waduh. Penaltinya bukan apa-apa. Nah, ini satu disiplin yang harus dijalankan. Kalau ganti operator, lihat jarumnya. Kita punya LP 2 biji tuh. Yeah. Tempat perputaran. Ya. Jadi mesti diperiksa jarumnya masih lempeng atau bengkok. Oke. Nah, kalau umpama bengkok, ketahuan. Misalnya saya sidak, suaranya ini nggak benar. Saya lihat, tolong lihat, bengkok. Suaranya kan nggak bagus. 2.250 harus bayar. Itu si kumis tuh. Langsung mesti disiplin. Mas Valen. Nanti videonya dihidupin lagi Mas Valen ya, biar kelihatan wajahnya nih yang khas banget. Obrolannya kita break dulu sebentar Pak Yos, Mas Valen dan Mas Roto. Kita break sebentar aja, nanti kita sambung lagi ya. Ya. Kangenan di acara Nostalgia Bersama Mantan dalam rangka HUT Sonora yang ke-49. Masih di acara spesial Nostalgia Bersama dengan Mantan. Ini dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Sonora yang ke-49. Saya masih temu kangen nih bersama dengan Pak Yos Tanubrata, kemudian Mas Roto dan Mas Valen. Saya gantian mau tanya ke Mas Valen, mau cerita-cerita ke Mas Valen. Mas Valen boleh tahu masuk Sonora tuh tahun berapa? Saya tuh masuk Sonora tahun 84 ya. 1984. Terus kemudian nggak lama kemudian tuh tahun 1985 udah diangkat itu sama Pak Yos tuh saya. Cepet ya. Memang saya ini nggak pernah cerita sama yang lain. Baru kali ini karena ditanya aja Mas Anto. Kalau enggak saya nggak cerita juga nih. Cuma waktu itu ceritanya Sonora udah buka lowongan ya? Buka lowongan. Ya kemudian saya ngelamar di situ. Walaupun saya masih kerja ya tempat lain apa gitu, saya coba-coba aja di situ. Saya masuk, akhirnya diterima di situ. Kemudian yang training itu adalah Mas Melvin ya. Yang training itu Mas Melvin penyiar ya? Penyiar dulu. Wah, beliau selain penyiar juga jabatannya kalau nggak salah wakil Pak Yos ya kalau nggak salah itu dulu. Ya. Dulu di tesnya apa aja Mas? Kenapa? Di tesnya apa aja dulu? Oh, saya operator saya dulu. Oh, jadi sebelum reporter Mas Valen operator dulu ya? Operator dulu saya awalnya.
Nah, kemudian operator, terus kemudian tapi sambil ya itulah Pak Yos selalu memberi tantangan terus sambil laporan lalu lintas, belajar laporan lalu lintas, belajar liputan, belajar reporter, sama almarhum Yance dulu. Jadi operator cuma apa ya, juga ini berbagi informasi lalu lintas ya Mas Valen ya? Betul, merangkap sambil laporan lalu lintas, kemudian ya teruslah belajar sama Pak Samanta, sama Mas Yance. Itu untuk turun ke lapangannya Mas Yance. Oke. Cuma dulu kalau nggak salah laporan lalin pakai HT kan ya? Pakai HT, betul. On the talkie ya? Sekaligus ini ya, naik helikopter ya Mas Valen ya? Iya, betul. Sekalian naik helikopter kita. Dulu Mas Valen apa ya? Kalau Pak Ayus kan 2-0 ya. Mas Roto 2-1 Demak. Mas Valen apa kodenya dulu? 2-1 Cepu. 2-1 Cepu masuk. Ini artinya Mas Valen mau laporan ya. 2-1 Cepu pakai HT. Kalau Mas Roto masuk tadi tahun 1988 Mas Roto. 84, jadi masih di gedung sebelah ya? Di gedung sebelah ya, Mas Valen juga di gedung sebelah. Sama gedung sebelah juga kita. Oh, bisa cerita nggak proses perpindahan dari gedung sebelah ke gedung perintis? Kalau nggak salah kan dulu gedung perintis belum ada ya? Belum ada, itu waktu perpindahan dari gedung 109 ke gedung perintis, kalau nggak salah itu hampir bersamaan dengan perpindahan FM kalau nggak salah ya Pak ya. Soalnya saya sama Mas Samanta itu pagi-pagi, Mas Samanta siaran di sebelah, saya suruh nungguin lagu di FM-nya sudah. Tuh suruh nungguin piringan hitam. Nanti kalau habis pindah sini ya Mas Roto bilang saya gitu. Saya suruh nungguin lagunya sementara Mas Samanta masih siaran di gedung 109. Hampir bersamaan itu kayaknya perpindahan tahun 8 berapa ya? 86 atau 88. Iya. Kan tuh dari lantai 5 ya. Terus pindah ke gedung perintis. Itu proses perpindahannya gimana? Kan pasti masih manual kan. Dulu kan yang namanya teknologi belum maju kayak sekarang kan Mas Roto? Belum, tapi ketika di gedung perintis sudah disiapkan sedemikian rupa. Jadi tinggal di lantai 5 ya. Istilahnya tinggal pindah channel gitu aja. Nah, sebelum pindah itu sudah juga uji coba. Lagunya muter lagu dulu, lagu terus lagu, sementara yang satunya masih siaran gitu. Cuma harus di lantai 5 ya? Ya, di lantai 5 itu. Oke, jadi gedungnya sudah disiapkan, studionya sudah disiapkan. Studionya sudah disiapkan. Tinggal selesai gedung satunya, tinggal pindah begitu saja. Pemancarnya bagaimana? Pemancarnya pemancar FM sudah itu, yang di gedung perintis itu. AM-nya di gedung yang lama. Pemancarnya kalau nggak salah Philips ya Pak Yes pertama kali dulu. Betul. Philips. Ketika gedung perintis ini dibangun sudah juga ada menaranya gitu ya, kurang lebih? Belum. Oh, belum. Belum, menaranya dulu masih kecil, belum menara yang sekarang ada itu. Di pojokan itu masih menara pakai triangle. Iya. Pakai triangle. Ditarik yang ditarik kabel, ya. Tarik kawat aja itu. Oke. Ya, guy wire. Masih di Gramedia ya posisi pemancarnya? Enggak, sudah pindah. Oh, udah dipindah perintis ya? Sudah pindah perintis di pojok sebelah barat itu. Barat selatan, dulu di pojok situ. Oke. Wah, ceritanya seru banget nih. Cuma kita harus break ya, karena dalam rangka hari ulang tahun Sonora yang ke-49, kita punya kuis tebak lagu, di mana teman-teman dan sahabat Sonora bisa berpartisipasi ya, menebak lagu apa, potongan lagu apa yang nanti akan kami putarkan, karena pastinya hadiahnya akan menarik nih teman-teman dan sahabat Sonora, bagi teman-teman yang beruntung menjawabnya. Sehabis kuis tebak lagu, saya juga ingin dengar cerita dari salah seorang pendengar lama Sonora mengenai kenang-kenangannya bersama dengan Sonora selama ini seperti apa, kemudian kesannya
dari awal dulu sampai sekarang mendengarkan Sonora. Nanti kita akan dengar ceritanya sama-sama. Tetap bersama kami di acara Nostalgia bersama Mantan dalam rangka HUT Sonora yang ke-49. Masih di acara Nostalgia bersama dengan Mantan dalam rangka HUT Sonora yang ke-49 tahun. Saya masih bersama dengan Pak Yos Tanobrata, Mas Suroto, dan Mas Valen. Dan sudah tersambung via telepon dengan salah seorang pendengar lama sekali Sonora yang mau berbagi ceritanya pada siang hari ini. Profesor Rudi, selamat siang. Selamat siang. Salam kenal buat semua. Tapi kalau Pak Yos, saya nggak usah salam kenal lagi deh. Dengan Mas Suroto, Mas Valen pasti familiar, Prof. Familiar dong. Suaranya. Semua familiar semua. Familiar semua ya. Bisa cerita nggak Profesor Rudi? Mulai tahun berapa mendengarkan Sonora? Saya mendengar Sonora mungkin sejak awal. Saya itu masih kuliah pada saat itu. Tahun berapa? Pada saat itu saya melihat perbedaan yang menyamankan dengan radio yang lain. Lagu-lagunya tenang, penyiarnya tenang, tapi suaranya hampir seperti sering supaya sama nada penyiarnya itu pada saat itu ya. Jadi saya terkesan sekali dengan radio Sonora. Tetapi yang lebih berkesan buat saya, yang juga jalan dengan apa yang saya pelajari di kampus, Sonora itu sangat peduli terhadap pendengarnya. Jadi ketika pada bahasa itu, kalau kita mau minta lagu itu ngirim surat kan, ngirim formulir. Nah, dibalas lalu diberikan pedoman acara. Jadi bukan saja menyiarkan apa yang saya minta, tetapi juga memberikan tambahan. Ini loh, yang Anda bisa pilih, Anda bisa dengar lagi acara berikutnya. Nah, itu yang saya pikir, radio Sonora itu sangat peduli terhadap pendengarnya. Kualitas kepedulian ini yang membuat saya sangat suka dan jatuh cinta sama Sonora. Pernah mencoba mengirim surat, Prof? Itu setelah itu enggak. Itu yang pada saat itu adalah saya selalu jadi pendengar setia. Nah, setelah saya ketemu Mas Yos, saya tahu beliau itu namanya Yos Tanobrata, tapi kita memanggilnya Mas Yos Sonora. Karena dia identik dengan radio Sonora pada waktu itu. Dan saya kira sampai sekarang lebih dikenal sebagai Yos Sonora dibandingkan nama lengkapnya, saya kira. Jadi Profesor Rudi ini merupakan rektor dari kampus Universitas Mustopo ya, Prof ya? Ya, sejak 6 tahun yang lalu. Ya. Sejak 6 tahun yang lalu. Dari sekian banyak acara Sonora, yang paling Profesor favoritkan acara apa? Banyak, mulai dari, karena gini, jadwal kerja saya kan setiap pagi saya mesti ke kampus, dan saya mendengarkan Sonora itu. Setelah itu kadang-kadang telat dikit sebenarnya lagi tentang promosi obat, promosi apa. Talkshow kesehatan ya? Ya, malamnya setiap hari, mungkin setiap sore saya pulang kira pukul 8, pukul 9 malam masih dengarkan lagi. Kalau malam dikit, saya dengar lagu-lagu yang dari penyiar itu loh, yang lagu-lagu lama itu. Jadi saya selalu pantang di mobil. Kalau di kerja memang saya nggak mendengar radio, tapi pagi dan pulang menjelang ke rumah, saya selalu tune in dengan Sonora. Oke. Kalau lagu favoritnya Profesor Rudi apa nih? Banyak sih. Saya belajar suka semua yang di Sonora putar saya suka. Tadi sampai saya sadar loh, kok ini lagu zaman saya masih kecil ya. Tadi baru tadi saya diputarkan lagunya siapa itu? Petula Clark ya. Ya. Ya, saya suka tiba-tiba saja yang saya sekarang kalau malam bicara hampir lagu lama ya. Saya lupa. Tapi saya suka menyajikan lagu lama. Sabtu juga kalau saya suka otomotif. Dengan Pak Bebin Juwana ya Profesor ya. Bebin Juwana ya. Jadi hampir masih apa juga kalau sekarang saya dengarkan. Cuma memang saya nggak pernah kontak karena saya tahu saya pernah satu ketika saya ingin melaporkan ke traffic, tapi mungkin yang melaporkan banyak, jadi tidak disiapkan dia udah. Memang mungkin lebih cocok orang lain yang memberikan saran dan masukan gitu. Ini sebagai apa ya praktisi dunia pendidikan disebut seperti itu ya, Profesor Rudi. Profesor melihat konsep Sonora, news, traffic, and music itu seperti apa, Pak Yos? Kalau kita komparasi dengan radio lain. Ini yang bedanya menurut saya itu sekarang tidak perlu lagi mendengarkan Sonora seharusnya. Kan kita punya WhatsApp, kita punya Waze, punya Google Maps, semua traffic semua bisa dilihat dari situ. Lalu kita punya pendengar radio yang lain juga. Tetapi saya merasa
Padahal saya udah tune in. Jadi apapun yang disampaikan Sonora, berita apapun yang saya langsung terima. Jadi saya nggak pusing. Saya merasa punya seorang pengarah acara yang mengharuskan saya mendengarkan apa. Jadi saya merasa Sonora itu seperti mengarahkan saya untuk dengarkan yang mana, nikmati yang mana, lalu bagaimana mereka hidup ini. Semua itu disarankan oleh Sonora. Yang slogan yang barusan dikenal bahwa Sonora itu menyebarkan kebajikan, iya. Saya sering mendengarkan sarannya Ibu siapa yang acara parenting itu. Parenting itu siapa ya? Saya Ibu Tanti. Novita Tandri. Ya, Novita Tandri ya. Saya sering dengarkan acara-acara tentang keluarga itu. Jadi itulah saya bilang Sonora itu mengarahkan apa yang saya harus dengar, apa yang saya harus baca, apa saya pahami, dan apa yang saya harus lakukan itu diarahkan oleh Sonora. Jadi saya merasa sebagai dapat partner mitra yang membuat saya bisa melakukan hidup dia dengan lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih terarah. Kira-kira itu. Iya. Dari zaman masih kuliah loh Profesor Rudi. Iya. Sampai saya kuliah dan saya bekerja di biro iklan, saya karena itu saya itu masih kita sama-sama bagaimana membuat program yang disponsori oleh salah satu klien kita untuk terus-menerus setiap tahun diperpanjang untuk buat laporan pandangan. Mungkin Pak Yus masih ingat Pak Yus ya? Ini awal mula proses perkenalan dengan Profesor Rudi bagaimana Pak Yus ceritanya? Mas Yus, masih ingat? Saya masih ingat. Ya, kita sama-sama jualan program kepada salah satu klien kita kan? Betul. bukan jualan lah, sama kawan. Ya. Ada kawan, ya udah dijadiin satu aja. Betul. Cuman proses perkenalannya bagaimana sih Pak Yus? Apakah antara kru dengan pendengarnya awalnya? Enggak ya, saya kenal Pak Rudi, kalau dia, ini ceritanya nih, saya baru dengar, kalau Pak Rudi minta lagu, terus kita beritahukan kapan dapat gilirannya segala gini, tadi saya dengarkan Pak Rudi ngomong gitu, waduh, ini mah, waktu masih teenager, Pak Rudi dengerin radio kita, karena kartu pos Pak. Karena saya merasakan, apa yang saya lakukan ini, saya juga pernah mendapatkan seperti Pak Rudi. Contohnya, saya suka mendengarkan radio Helversum. Berlayar di Teluk Mana Suka. Pilihan pendengar loh ya. Pilihan pendengar. Nah, Helversum itu ngirimin surat. Kapan kamu dapat gilirannya? Nah, ini pun begitu. Dalam acara AMKM, orang harus menunggu 3 bulan, terutama untuk malam hari. Nah, yang mengerjakan itu tuh Om Jojon tuh. Kita punya laci kecil-kecil, isinya kartu pos, tanggal berapa. Kita kirimin surat kepada yang kapan dapat gilirannya. Waduh, mohon maaf, Prof. Kalau itu sampai demikian Anda mendengarkan Sonora, terima kasih banyak. Benar loh, luar biasa. Iya, waktu itu mungkin butuh waktu 3 bulan profesornya, lagunya baru diputar ya. Iya, tapi karena kita nyaman dengerinnya, dibayangkan ya, penyiarnya itu nadanya mirip-mirip semuanya. Saya juga nggak tahu itu kenapa Pak Yus bisa memilih penyiar yang seperti itu. Nanti ceritanya. Itu. Nanti ceritanya Profesor Rudi. Yang terakhir Prof, harapan pada Sonora di usia yang ke-49 tahun dari seorang Profesor Rudi seperti apa? Saya tentu berharap seperti yang sekarang, kombinasi menyeluruh itu yang seimbang, musik, hiburan, berita, traffic, itu tetap diseimbangkan. Tetapi pola yang ada sekarang tetap bisa dipertahankan, karena itu membuat saya cinta sampai sekarang kepada Sonora. Saya tidak bergeser gelombang dari 49 sampai ke 92, terus dari MW berapa itu waktu itu saya lupa. Tapi yang saya pikir penting, yang slogan yang terakhir itu menebarkan kebajikan, menurut saya itu sesuatu yang penting di era sekarang itu. Bagaimana kita berbuat kebajikan buat orang lain. Dan Sonora sudah melakukannya itu, saya kira tetap diperankan
Dan saya kira dengan demikian bukan saja Sonora jaya terus, tetapi juga kita sebagai pendengar juga merasakan kejayaan Sonora. Amin. Karena sebagai bagian yang memberikan kebajikan buat banyak orang. Baik, Profesor Rudi, terima kasih loh sudah sekian lama tetap menjadi pendengar setia Sonora. Semoga pandemi cepat berlalu ya, sehingga kita bisa kopi barat nih, bisa ketemu langsung, bisa silaturahmi secara langsung lagi ya, Prof. Siap. Terima kasih Mas Andra untuk kesempatannya. Sama-sama, Prof. Semua. Salam sehat, salam buat keluarga. Salam untuk Pak Profesor Rudi. Baik, terima kasih. Kita masih di acara Nostalgia bersama dengan mantan dalam rangka HUT Sonora yang ke-49, rangkai semangat sebarkan kebaikan. Saya masih bersama dengan Pak Yos Tanubrata, kemudian Mas Roto dan Mas Valen. Meskipun kita hanya via aplikasi Zoom, mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen ya. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka langsung nih, bisa ngobrol secara langsung, bisa lebih dekat lagi. Tadi cerita salah seorang pendengar lama, Profesor Rudi, ini menarik ya Pak Yos ya. Saya suka dengan konsep Sonora, news, traffic, dan music. News, traffic, and music. Nah, mungkin Pak Yos bisa cerita, ini awalnya membuat konsep Sonora, news, traffic, and music itu latar belakangnya apa Pak Yos? Waduh, ceritanya panjang sekali nih. Ya. Iya. Kita mau 2 hari lagi nih Pak Yos siaran. Kenapa? Masih 2 hari lagi. 2 hari lagi. Iya. Panjang banget. Iya. Karena almarhum Oyong PK pernah ngomong sama saya, Yos, sekali waktu nanti kamu mesti ke Amerika ya. Coba kamu lihat. Kalau kita mau ke Amerika, mau masuki kota New York, itu ada 5 jalan utama yang bisa menuju kota New York. Nah, kalau kita naik mobil, kita harus dengerin tuh traffic radio. Kalau nggak, kamu nggak bisa nyampe. Jadi, dengerin itu radio, meskipun misalnya pintu gerbang B yang menuju kota New York jauh dari tempat saya misalnya nih, berangkat, saya akan pergi ke sana. Karena diberitahukan jalan di sana lancar. Jangan ya istilahnya ngeyel lah atau bandel. Pergi ke jalan yang dibilang macet, nggak nyampe. Nah, itu beliau menyampaikan pada saya. Nah, sampai-sampai saat itu, waktu kita sudah mulai ada di udara, dari lantai 5 pagi-pagi atau sore hari, kita beritahukan kepadatan atau kemacetan itu, saya hitung mobil yang lewat berapa banyak dalam 1 menit. Pulangnya juga demikian. Nah, kalau ada jalanan macet, gara-gara apa nih? Oh, mobilnya ada mobil kejebur kali Ciliwung. Nah, kita beritahukan. Itu asal muasalnya. Mulai tahun berapa Pak Yos? Begitu kita udah mulai berada di udara. Jadi kalau 72 antara 72 73 udah diberikan arahan. 7273 udah diberikan arahan news traffic musik ya Pak Yos ya. Untuk itu. Gajah Mada macetnya kenapa? Oh, ada orang nyebrang ditabrak. Ada mobil dekat Krukut nyebur. Nah, kita beritahukan jalanannya macet gara-gara ada mobil yang kejebur atau tabrakan. Karena di lantai 5 kita bisa lihat Gajah Mada Hayamuruk tuh. Ruangannya terbuka di lantai 5. Benar-benar. Sampai sekarang kok masih bisa kelihatan Pak Yos? Gajah Mada Hayamuruk nih dari lantai 5 studio. Nah, itu kalau nggak dimanfaatkan sayang sekali. Ya. Kalau umpama kita lihat ada asap ngebul yang biasanya kita tahu bahwa itu tidak ada pabrik, pasti ini ada kebakaran. Betul. Kita hubungin dong. Ya. 113 ya. Nah, langsung kita follow up, kemudian meluncur ke lokasi kejadian. Pak. Betul. Kalau Mas Roto sendiri mulai terjun meliput nih mulai tahun berapa, Mas Roto? Tahun 91 itu. 91 kalau 91 itu saya paling ingat pertama kali meliput disuruh Pak Susan meliput Dr. Sadoso.
Dokter Sadoso, wartawan dokternya olahraga ya. Dokter olahraga. Cuma dulu sering ngisi rubrik di tablet bola ya, Mas Roto. Ya itu karena sama Mas Yance, Mas Yance dulu sebelumnya kan seperti Bang Valen juga. Sebelumnya itu juga ngikut Mas Yance lawan Avesi dulu dari wartawan kaki grup ya. Diajak waktu ada Asian Games atau Asian Games yaitu kita bagi-bagi kue kepada bagi-bagi biskuit kepada atlet-atlet yang ulang tahun ya terus sama Mas Yance diliput, kita masukkan di dalam Kompas untuk cetaknya selain kita sendiri gitu. Ini Mas Roto ini mentor saya ketika saya bertugas liputan yang pertama kali, saya ingat banget ya, liputan di Cilangkap ketika ada hari jadi Kopassus, saya diajarin Mas Roto pertama kali belajar liputan. Itu sudah tahun sekian ya. Betul, aduh. Lama sekali ya Mas Roto ya. Habis liputan tersebut, Mas Roto kemudian kalau nggak salah kan Mas Roto juga ngepost di Istana ya? Iya, itu ngepost di Istana tahun mulai zamannya Gus Dur ya. Sebelumnya Mas Yos juga pengen nugaskan ke sana, tapi kan belum sampai di screening kan mau di screening dulu, kalau dulu masuk itu harus screening ya. Tapi terus akhirnya zamannya waktu Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu kita Sonora masuk. Jadi mulai mulai ada plot-plotan gitu ya, kalau kan belum ada ya Mas Roto ya. Iya. Cara ya ditugaskan kemana, cuma sekarang dulu udah mulai ada spesifik ya. Ya, sebelumnya hanya mungkin seperti hanya surat tugas saja mungkin yang itu. Kalau surat tugas ke sana baru masuk ke sana. Karena kalau nggak salah dulu kita dapat liputan itu dari teman-teman Kompas ya, yang kita ambil pada pagi harinya, Pak Yos. Oh ya, itu kan kita sama Kompas kan sudah ya satu grup ya, jadi liputannya itu Kompas liputannya apa, baru kita seleksi kalau kita cocok enggak, walaupun Kompas juga besar banyak liputannya, kita seleksi khususnya peristiwa atau berita-berita yang ada di ibu kota baru kita liput gitu ya kan. Kalau Kompas kan banyak sekali. Benar. Satu hari sampai berapa lembar tuh ya. Terus kita pilih-pilihin ya. Liputan apa nih yang menarik yang bisa kita liput hari ini? Ya enggak semua kita liput karena mengingat juga kru kita tidak sebatas tidak sebanyak Kompas ya. Benar. Saya udah menyambungkan kembali dengan salah seorang pendengar, mungkin Mas Roto, Mas Valen, Pak Yos, familiar dengan suara yang satu ini. Halo. Halo. Selamat sore, Pak. Ini Bapak Mr. Guest, mulai kapan nih jadi pendengar Sonora? Boleh tahu tidak? Terlalu lama dari zaman menggigit besi sampai besi menggigit kuda nih. Jadi udah lama banget ya? Ya, udah lama banget ya. Sangat lama Kak, kayak nih. Cuma waktu itu rasanya sudah berapa puluh tahun ya? 40 tahun ada juga. Ini saya coba kasih clue ya ke Mas Valen, Pak Yos, Mas Roto. Bapak yang satu ini sering main ke Sonora. Dan kalau kita ada event, sering kerjasama sama beliau. Bisa nebak gak siapa? Suaranya biar kencang dikit. Coba Bapak katanya suaranya agak kencengan gitu. Kalau Roto harusnya kenal kali ya, hafal kali. Ya. Coba ya.
Wah, nggak dikenal nih Pak. Siapa nih Pak? Pak Widi Chandra Pak ya? Hah? Bukan. Kalau ada donor darah nih Bapak ini, kita sering ngajak kerjasama. Oh, yang pergi ke Aceh waktu gempa bumi dia nangis ya? Nah, Benar nggak nih? pokoknya Benar, Dok Joko? berkonveksi Saya deh. balik tanya, karena Dokter mayatnya di mana-mana. Pak Joko ya, Pak Joko. Oh, Akhirnya ketebak Pak juga. Joko. Pak Joko alias Dokter Joko ya. Ya, Dokter Joko. Dokter Joko. Dok, dokter kepala saya sakit nih dok kalau tanggal sini dok. Ini bisa Soalnya cerita nggak suaranya Dokter masih Joko? kenceng nih. Dokter Joko Kenapa? bisa cerita nggak? Ini awal mula kenal Sonora nih kapan? Kemudian kok kenapa dari sekian banyak radio milihnya Sonora? Kalau saya tuh kebetulan berkenalan dengan teman-teman di grupnya Kompas, lalu dikenalin ke Pak Yos, dan memang sudah baca Kompas dari zaman saya masih SMP sampai sekarang. Ya. Lalu setelah kenal Pak Yos, ya kita merasa ada kecocokan, jadi kita jadi dekat. Apalagi memang Radio Sonora lebih cocok dengan saya pada waktu itu, terutama pada waktu ada kerusuhan itu. Wah, itu luar biasa membantu untuk semua pendengar Radio Sonora. Jadi kita jadi tenang, ada kerusuhan di mana, bisa lewat jalan mana, dan lain sebagainya. Kayaknya Radio Sonora zaman itu adalah radio yang paling diharapkan oleh masyarakat Jakarta pada waktu kerusuhan tersebut. Dan saya masih ingat suara-suara reporter Sonora itu menjadi angin yang menyejukkan buat mereka yang sedang ketakutan, kepanasan, dan nggak tahu apa lagi mereka harus kerjakan untuk lolos dari keadaan yang begitu mencekam. Ternyata ada suara Roto, ada suara Valen yang lebih ditakutin oleh orang daripada yang sedang itu ya. Tapi kalau yang lain penampilan luar biasa, dia bikin laporan aja orang takut. Benar Valen? Ya kan? Tapi laporan dia sungguh sangat menolong pendengar Radio Sonora. Juga suara-suara seperti penyiar kayak si kecil, saya panggil si kecil lah. Nanti dia tersinggung, si kecil itu yang paling kecil dan paling pendek di Radio Sonora, itulah suaranya lembut, dan banyak orang bilang, itu siapa ya? Suka tanya langsung tanya sendiri, kalau saya panggil dia si kecil, ya gitulah. Mbak Siska ya, Dan Dokter Joko ya? Suara, iya, jangan dibilangin namanya. Kalau Pak Yos kan udah terkenal dengan Mr. Jack dan lain sebagainya. Ya, banyak semua teman-teman di situ yang kayak Mbak Susan segala tuh, semuanya tuh punya punya memori buat pendengar Radio Sonora angkatan saya ya. Kenapa saya bilang angkatan saya? Angkatan saya kan angkatan lansia muda, tetapi kita buang kata lansianya jadi masih pemuda, gitulah. Ini kan jadi sangat-sangat berguna buat mereka pada waktu kerusuhan tersebut. ya. Sonora kan terkenal dengan banyak kegiatan, Dokter Joko ya. Ya. Dokter Joko melihatnya seperti apa? Kepedulian Sonora yang sudah kita pupuk dari dulu, Pak. Ya, saya kebetulan suka diajak kerja sama Sonora seperti yang Tsunami Aceh,
gempa yang di Jogja itu ya, saya kan ya kita merasa ya pada waktu-waktu tersebut kepedulian Sonora terhadap hal demikian itu sangat amat berguna untuk masyarakat yang sedang menderita. Ya. Saya nggak tahu ya Sonora yang saya anggap sekarang namanya Sonora baru, karena ini generasi baru. Apakah kepedulian ini masih bisa kita bangun terus? Ya. Contoh ya tentang kejadian di mana-mana, ada gempa, ada berbagai hal. Dan sekarang sedang pandemi COVID. Saya nggak paham tentang konsep Sonora sekarang. Ya. Apakah pandemi COVID ini Sonora itu lebih peduli, lebih banyak edukasi kepada masyarakat dan lain sebagainya, mengajak masyarakat untuk menggalang dana masyarakat, lalu bersama-sama dengan masyarakat langsung terjun ke lapangan mencari tempat-tempat penanggulangan COVID yang membutuhkan berbagai bantuan untuk dibantu. Ya, kebaikan itu masih terus kita lakukan, Dr. Joko. Ya. Kebaikan itu masih terus kita lakukan, menggalang donasi dari pendengar, kemudian membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, makanya saya nggak tahu gerakannya gimana. Nah ya, kalau dulu tuh rasanya kita langsung ke tempat, misalnya sama di sini. Kebetulan saya sih ada itu ya, ada ikut beberapa kelompok. Jadi kita menggalang dana, lalu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tempat penampungan COVID tersebut, apa sih yang kita lakukan? Itu yang saya tahu dulu tuh, ada kebakaran, si Roto dengan satu mobil bak ngisi sayur lah, Indomie lah, telur lah, macam-macam. Terus ada yang lain, misalnya baju, selimut dan lain sebagainya. Kayaknya itu kena banget deh untuk masyarakat tersebut. Betul. Itu yang saya tahu tuh dulu. Masih kita lakukan, Dr. Joko. Kalau ada musibah kebakaran, hari berikutnya kita akan langsung ke lokasi untuk memberikan bantuan, entah itu pakaian, entah itu makanan bagi mereka yang terdampak. Kita akan terus menebarkan kebaikan, Pak Joko, yang sudah dimulai, sudah dipupuk oleh pendiri-pendiri kita dulu. Boleh tambahan? Saya masih ingat banget waktu Jakarta mulai banjir yang hebat, yang menenggelamkan rumah orang, tinggal genteng doang. Di mana Pak Yos mengeluarkan duitnya untuk beli makanan, lalu dia membagi-bagikan. Tuh tanya sama Roto apa yang mereka kerjakan dengan Valen dan lain sebagainya. Pasti luar biasa. Memorinya luar biasa ya. Ada yang ingin tambahkan, Pak Yos? Boleh nih. Boleh. Terima kasih banyak untuk Dr. Joko. Dr. Joko ini adalah dokter jaga. Jadi hampir setiap hari antara jam 12 sampai jam 1 siang dia bisa dihubungi melalui telepon di Radio Sonora karena waktu Krismon. Karena orang ke dokter mesti bayar 60.000. Mahal luar biasa. Jadi kita panggil beliau untuk ngepost di Sonora untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Kalau dia sakit apa. Dia pernah berangkat ke Aceh. Maka tadi saya ingat kita tanyakan sama dia waktu dia habis landing di Sibolga melalui pesawat terbang dengan kepala polisi udara sama Dr. Tony juga yang ke sana. Yang kita bisa hubungi meskipun kita coba-coba pakai telepon dan berhasil. Kita tanya bagaimana keadaan di sana. Dokter ini nggak bisa ngomong apa-apa. Dia nangis. Betul. Karena kota Sibolga itu rata. Betul-betul. Itu pengalaman bagi saya, seorang dokter bisa nangis
karena melihat gempa bumi yang di Aceh itu tsunami yang luar biasa. Yeah. Yang kedua, waktu gempa bumi di Jogja, tidurnya alasnya karton di pendopo radio sonora di Yogyakarta. Yeah. Ya, Itu yang saya ingat benar. Catatan saya bagi Dr. Joko. Terima kasih, dokter. Yeah. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, Dr. Joko, dan kita akan teruskan ke depannya apa yang sudah dilakukan oleh pendiri, mereka yang sudah memulai dari awal. Kebaikan-kebaikan ini akan kita teruskan ke depannya, Dr. Joko. Baik, dokter, ini usia 49 tahun kan bukan usia yang singkat ya, usia yang sangat panjang. Harapan Dr. Joko untuk Sonora ke depannya ini seperti apa di hari ulang tahun ini? Saya sih berharap Radio Sonora terus memberikan pelayanan untuk masyarakat, terutama mereka yang benar-benar dalam keadaan yang sedang papa, sedang menderita, dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan pada zaman-zaman dulu. Karena zaman boleh berubah, generasi boleh berubah, tetapi keadaan-keadaan yang demikian tetap membutuhkan perhatian, ya, cinta kasih dari Radio Sonora yang begitu luar biasa, perhatian yang luar biasa yang selama ini dipraktekkan oleh Radio Sonora lewat berbagai kegiatan seperti kita ya, pernah ada demam berdarah di mana PMI membutuhkan darah untuk diberikan kepada mereka yang terkena demam berdarah, yang membutuhkannya. Radio Sonora dengan sangat cepat bergerak dan memberikan pelayanan untuk donor darah, dan itu menjadi suatu menurut saya Radio Sonora terus menjadi pelopor di bidang-bidang kemanusiaan. Pelayanan-pelayanan kemanusiaan itu sebenarnya harus tetap menjadi simbol dari Radio Sonora, supaya sampai kapanpun Radio Sonora akan eksis. Bukan dengan lagu-lagu, dengan lain sebagainya, tetapi hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di mana masyarakat sangat merindukan hal-hal kecil yang sebenarnya jarang diperhatikan orang sekarang. Itu menurut pandangan saya. Baik, percayalah Dr. Joko dan teman-teman semua, kebaikan itu akan kita teruskan ke depannya. Terima kasih telah menjadi pendengar setia Sonora. Sampai saat ini, Dr. Joko, salam sehat, salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Semoga pandemi cepat berlalu ya, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi secara langsung, secara tatap muka. Kita break dulu teman-teman dan sahabat Sonora, masih di acara spesial Nostalgia bersama dengan mantan dalam rangka HUT Sonora yang ke-49 tahun. Saya masih tersambung via aplikasi Zoom bersama dengan Pak Yos Tanubrata, kemudian Mas Roto dan Mas Valen hingga pukul 16 nanti. Kita bicara Sonora yang ke-2 butuh waktu berapa hari nih dengerin cerita sejarah sampai dengan hari ini. Kalau dengan cerita dari Dr. Joko tadi, salah satu yang membuat berkesan, dan pasti tidak hanya Dr. Joko ya, banyak yang terkesan adalah pengalaman ketika peristiwa tahun 98, ketika Sonora menjadi radio satu-satunya yang menjadi pedoman bagi warga DKI dan sekitarnya. Saya ke Pak Yos dulu, bisa cerita Pak Yos, ketika pada tahun 98 banyak orang ketakutan, ketika banyak orang khawatir, Sonora justru menjadi pedoman bagi mereka. Ya, memang kejadiannya yang tidak diduga ya. Tiba-tiba kita melihat ada gerombolan orang-orang, terutama di Hamburg, yang saya masih ingat ada anak-anak muda pakai baju putih, celana hitam, ada berapa orang langsung kasih order ini dan itu, hingga Jakarta boleh dikatakan jadi apa nih istilahnya, jadi keadaan darurat ya. Nah, kita selalu memberitahukan apa yang terjadi, apa yang tengah terjadi, dan itu anak-anak Sonora, termasuk juga dulu yang tadi Anda hubungi,
Mas Yudi, itu turun ke lapangan, Mas Roto, Mas Valen juga turun ke lapangan. Mungkin ceritanya tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Mas Edi ya, tadi pagi. Itu yang terjadi. Jadi kejadian itu boleh dikatakan betul-betul menegangkan, dan kita yang ada di kantor itu tidak pulang sama sekali. Yang terjadi adalah asap di mana-mana terjadi, dan kita beritakan. Meskipun keadaan darurat, ada anak-anak buah yang mau berjibaku untuk memberikan laporan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, itu juga biasanya dulu radio itu harus berada di udara mulai jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Pada saat itu dari ketua tim pembina, kalau nggak salah itu Pak Rowi ya dari Kodam 5 Jaya, yang memberitahukan bahwa kita boleh berada di udara 24 jam. Itulah yang terjadi. Nah, kami suka menerima dulu apa sih ya, fax kalau nggak salah. Fax ada apa, sampai kita kehabisan fax, kertas fax itu, kertas yang hitam. Apa yang terjadi? Kita memberanikan diri untuk membuka toko buku, untuk mengambil gulungan-gulungan fax dalam satu karton, supaya kami bisa menerima fax dari mana-mana. Mereka menanyakan apa yang memberikan laporan nih, ada kejadian apa. Sampai demikian. Dan kebetulan Jakarta juga kan pada mati. Tidak ada di udara, tidak ada PLN pada tempat-tempat tertentu. Yang mujur-mujur memang ada radio transistor. Saya dengar banyak sekali yang menjaga wilayah masing-masing, mereka melengkapi dirinya dengan radio transistor dan mengikuti perkembangan apa yang terjadi di ibu kota ini melalui radio Sonora. Meskipun kita punya diesel, tapi pada saat itu dengan kelengkapan kita dengan adanya UPS, ya, maka UPS ya, jangan salah nih ya, antara UPS sama USB. Jangan Pak, UPS. Belum ada USB Pak Yos. Ya, jangan salah ya. Jadi UPS biasanya untuk menjalankan pemancar waktu itu yang 20 kilo, persiapan bisa dengan baterai yang ada bisa 24 jam, ternyata 2 kali 24 jam kita masih bisa bertahan berada di udara. Kalau Mas Valen ceritanya gimana Mas tahun 98? Waduh, saya di lapangan terus ya. Muter kemana aja Mas? Saya tuh yang pertama tuh di daerah Semanggi ya, Semanggi, kampus di Jalan Jenderal Sudirman. Itu bisa sampai malam terus itu. Kan rame ya Atma Jaya ya? Aduh, ketutup semua tuh jalan itu. Itu sampai malam, sampai jam 2 pagi. Yang paling yang cuma rajin nelfon itu Pak Yos doang, ingetin aja. Saya kalau dari situ lupa. Liputan di situ, tutup Pak Yos telepon malam-malam. Jam berapa nih? Kamu di mana? Di Semanggi Pak. Udah pulang aja. Jam berapa ini? Lihat jam 2, jam 3. Pulang. Besok pagi udah nongol lagi. Nah itu pokoknya ya selama kerusuhan itu saya ada semua. Dari tahun ke tahun berapa aja tuh ada semuanya saya. Jadi sampai jam 2 sampai jam 3 dini hari ya Mas Valen ya? Betul, sampai jam 2 jam 3 dini hari itu. Kalau nggak disuruh pulang Pak Yos nggak pulang saya. Waktu itu ada perasaan khawatir nggak Mas Valen? Karena kan masih lupa toh. Kalau dari situ karena ngelihat bagaimana sih, pengen ngelihat akhirnya ini kayak apa sih ini gitu, bagaimana mahasiswa, bagaimana dengan udah hadap-hadapan gitu ya, antara petugas sama mahasiswa di dalam kampus Atma Jaya, dimanapun mereka dalam, terus petugas di luar, sementara masyarakat juga ada di luar. Nah udah itu
nanti mana petugasnya yang pro sama masyarakat atau sama mahasiswa, mana yang dibenci oleh mahasiswa sama masyarakat. Nah itu kita lihat semuanya gitu, kejadian-kejadian itu. Jelas kalau jurnalis sejati itu memang tidak akan melewatkan momen seperti itu ya, Mas Valen. Iya, jadinya kayaknya sayang kalau misalnya kita tinggalin itu, sayang gitu. Cuma pengen ngelihat apa sih akhirnya masih begitu-begitu juga gitu ya, sampai kita kekurung juga di mana kampus Atmajaya, nggak bisa keluar, gas air mata, udah gas air menghadapi gas air mata itu juga akhirnya kita belajar juga sama polisi. Karena sering di Polda, terus kita belajar bagaimana menghadapi kalau ada gas air mata. Dan waktu kita nggak tahu, kalau gas air mata kita lawan gitu kan, kita hadap gas air mata dari depan, kita ke depan jalannya. Gitu. Jadinya sama Polda akhirnya belajar sama mereka dari Polda, jangan kalau gas air mata dari depan kita jalannya mundur. Gitu. Jadinya begini. Nah, baru anak-anak tahu pakai odol, pakai apa begitu. Kasih odol gitu ya. Odol, baru bawa air mineral sama anduk kecil, atau enggak sapu tangan tempel di mata kalau misalnya ada gas air mata gitu. Ya. Kalau dulu Mas Roto ceritanya gimana Mas? Ya 98 itu ya sama Bung Valen itu ya. Membahu ya. Ya ingat saya tuh dulu mau terbang segala nggak jadi, pilotnya malah ini tidak terbang, ini dalam kondisi apa ya istilah darurat ya. Darurat, terus ya sudah Pak Yos bilang Pak Yos nggak terbang. Oh ya udah kamu mantu saja. Ketika saya mantu di Kalideres itu sudah ngumpul tinggi, mau balik kantor Gajah Mada sudah tutup, sudah ya begitu kondisinya saat itu 98, bingung muter saja kemana ini, harus kemana. Akhirnya juga bisa balik ke studio muter lewat Petojo segala. Di sana juga tidak luput dari juga ada kejadian juga ya, tapi naik sepeda motor kita berani-berani saja. Itu kan berentetan ya, tanggal berapa, 13, 14, 15, 16 ya, mulai gitu ya, 12 berapa, 13, 14, 15 ya, 6 ya sekitar itu kan mulai gitu. Tapi yang sering itu kan tanggal yang paling Trisakti itu. Saat itu pas Gajah Mada itu tanggal 14 atau 15 ya. Ya. Soalnya malam 16, soalnya pas saya mau nggak pulang, kebetulan istri saya juga mau melahirkan, terpaksa saya pulang tanggal 15 gitu. Saya harus pulang. Ternyata pulang, anak saya lahir tanggal 16 itu. Wah, harus pulang dari saya mau nggak mau harus pulang nih, lewatnya ya muter-muter saja, semua ditutup dan kondisi mencekam. Ya udah ya namanya naluri wartawan ya muter-muter saja, yang penting ya bisa sampai. Ceritanya banyak sekali waktu di 98 itu Bung Anton. Dari Trisakti kemudian merembet ke daerah-daerah lain ya. Ya Trisakti itu kan sudah ada jalan layang, itu saya juga mantau dari jalan layang sama apa ya Pak polisi, Pak Pinem atau apa naik motor yang mengamankan jalan juga. Malah saya, Mas jangan deket-deket. Oh iya Pak Pinem. Siap. Malah petugasnya khawatir ya. Ya. Diingatkan sama Pak Pinem, ya awas jangan deket-deket, hati-hati. Iya Pak Pinem kan kenal jugaan gitu. Iya. Pinem kan lantas gitu, jadi kenal. Karena bahu-membahu bersama dengan Mas Valen, Mas Roto dan kru lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menenangkan mereka ya. Ya itulah yang Pak Yos pesankan juga gitu, selain hati-hati tetap menyampaikan informasi. Yang penting informasi itu, di mana ada informasi. Tapi kadang-kadang juga ciut juga loh kalau melihat seperti itu. Tapi kalau wartawan kalau ciut ya nggak dapat informasi ya, ciut berani. Ya reporter juga manusia Mas Roto ya. Iya manusia. Sama-sama ya, tapi ya bagaimanapun ini tugas ya. Udah gitu. Ada rasa takut, cuman tetap harus waspada ya. Terus waspada. Ada rasa takut tapi pengen tahu gitu ya. Ya itu dia. Bermasalah Mas Valen ya.
Karena rasa naluri kewartawanan pasti akan muncul. Ada peristiwa. Ya. Ingat itu 98, ingat di Aceh juga itu. Orang tugas di Aceh waktu dom itu ada bom, bukannya lari, kita malah nyamperin bomnya itu. Ada ledakan. Ini apa? Ya biasalah kalau ada bom kita kedalamannya, radiusnya berapa, lingkarannya kedalamannya berapa, ini baru diingetin aja. Kalau nggak diingetin sama Intel juga ini perang ini, bukannya ini. Kalau dari sana tiba-tiba ada bom lagi, mana mati semua kamu, oh ya baru lari. Baru lari. Kalau nggak diingetin gitu ya kita di situ aja. Iya. Berani boleh aja, cuma tetap waspada ya Mas Vales ya. Ya akhirnya memang salah satunya itulah. Eksklusif boleh, tapi tetap harus waspada. Keselamatan itu diutamakan. Betul. Memberikan informasi, memberikan banyak berbagai kebaikan bagi sesama. Pak Yos, Mas Valen, Mas Roto. Sonora mendapatkan penghargaan NAB. Bisa cerita, Pak Yos, pemberian penghargaan tersebut? Pemberian Crystal Reward. Jadi ada tanda kayak apa sih? Tulisan aja deh, Crystal Reward. Itu kenapa Sonora yang terpilih, Pak Yos? Itu ada ceritanya. Sejak kita join di National Association of Broadcasting, NAB, yang ada di Amerika, kita setiap tahun suka memberikan report apa yang kita lakukan supaya kita bisa terpilih menjadi radio atau televisi yang terbaik. Jadi ini radio sama televisi. Kita sudah 5 tahun berturut-turut menjadi nominasi. Tapi pada tahun yang ke-6, jelasnya tahun 2002 ya. 2002. Jadi 2 tahun sebelum saya pensiun. Karena mestinya pensiunnya 2002. Tapi diperpanjang 2 tahun. Jadi 2004. Sekretaris dari NAB kontak Sonora melalui operator, disampaikan kepada saya karena yang dicari saya, diberitahukan kamu harus datang ke Las Vegas karena kamu mendapatkan Crystal Award untuk tahun ini. Waduh, luar biasa. Sebelumnya selalu nominasi aja, tapi pada 2002 kita mendapatkan. Ini disebabkan seperti yang tadi dikatakan oleh yang bicara sebagai masukan, karena Sonora peduli. Waktu itu banjir Jakarta yang luar biasa, ya, banjir yang luar biasa. Kita memberikan bantuan. Malahan saya masih ingat banget, ada perusahaan dari apa disebut aja deh ya, nggak apa-apa kan? Apa? Dia kasihkan saya uang 40 juta. Yos, ini uang 40 juta. Kamu beliin apa terserah kamu untuk menolong orang yang banjir. Apa yang saya belikan? Perahu karet 4 buah dan 2 motor tempel untuk membantu yang banjir. Karena luar biasa. Waktu itu kita bisa mendapat 800 pasang sepatu, mereknya kalau nggak salah Eagle. Itu di jalan masuk ke tempat kita penuh dengan dus-dus sepatu. Belum baju, belum uang dan segala-galanya. Dan itu kita report sebagai kegiatan kita pada tahun itu. Dan ternyata kita yang mendapatkan Crystal Award. Untuk radionya kita satu-satunya dari Asia loh ya, bukan Asia Tenggara, dari Asia. Sedangkan yang TV-nya itu dari Kanada. Yeah. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kalau kita ke Las Vegas untuk ke convention, bukan untuk gambling loh ya, bukan one arm bandit, tapi kita untuk mencari ilmu di sana. Kita diberitahukan untuk mendapatkan Crystal Award itu, biasanya kita ajukan
ini permohonan sama direktur kita. Pada saat itu saya yang minta, bukan memajukan usul. Saya bilang saya mau ke Las Vegas untuk mendapatkan reward, Crystal Reward. Global Pak ya? Ya. Levelnya global ya? Ya. Ya. Betul. Mendapatkan penghargaan sebagai satu-satunya radio Asia. Betul. Ya. Ini luar biasa, perjalanan panjang 49 tahun, rasanya nggak cukup 2 jam. Kita banyak, kita temu kangen dengan Pak Yos, dengan Mas Roto, Mas Valen. Potong dulu Mas Anto, masih Ya. ada waktu nggak, berapa lama lagi nih? Sekitar kurang lebih 2 menit kurang Pak Yos. 2 menit. Ya. Saya memberikan appreciate nih Ya. kepada Bung Roto sama Bung Valen. Ya. Karena tantangan yang saya berikan kepada dia itu dia laksanakan dengan baik. Seperti tadi Bung Valens mengatakan dulu dia sekarang operator. Oke, saya tantang sama dia. Bung Valens, apa Anda mau seumur hidup sampai tua mau jadi operator radio? Kenapa nggak mau jadi reporter? Dan dia jalankan. Begitu juga dengan Bung Roto. Saya nggak mau sebutkan dulunya siapa, tapi dia itu yang secara diam-diam masih sekolah malam, kerja di Sonora, sampai lulus SMA, sampai lulus juga dari IKIP ya. ISIP. ISIP ya. ISIP sampai bisa naik haji 2 kali. Saya angkat topi kepada beliau berdua karena dia mengikuti atau menangkap tantangan yang saya berikan. Baik. Itu aja Mas Anto. Singkat saja Pak Yos, Mas Valen, Mas Roto, harapan di ulang tahun Sonora yang ke-49 tahun. Selamat hari ulang tahun. Ya. Di dunia ini tidak ada radio yang gulung tikar karena kemajuan elektronik loh ya. Ya. Kemajuan dengan streaming, kita bisa streaming. Siaran cepat, kita harus cepat. Jangan mau kalah dengan media-media yang lain. Baik. Tetap bersemangat, kita bisa maju. Kalau ada kerjasama satu sama lain. Terima kasih. Mas Roto? Untuk Sonora, di usia yang 49 ini tetap pertahankan misi sosial dan perbanyak berita-berita peristiwa untuk masyarakat semuanya. Mas Valen? Radio Sonora selamat ulang tahun yang ke-49, tetap sukses dan tetap optimis untuk menjadi nomor 1 di Indonesia. Amin. Harapan terbaik buat Sonora. Terima kasih buat fondasi, terima kasih buat legasi warisan yang sudah diwariskan buat kami, generasi penerus. Harapan kami kita akan terus meneruskan kebaikan, berbagi informasi, berbaik-baik kepada pendengar, agar berkahnya juga akan berbalik kepada kami, agar kita sehat dan semakin maju ke depannya. Pak Yos, terima kasih. Mas Roto, terima kasih. Mas Valen, terima kasih. Terima kasih Mas Anto, semuanya, salam semuanya, sukses terus. Harapan kami pandemi cepat menurun, sehingga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol tatap muka secara. Terima kasih, salam sehat. Amin. Ya.